Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman channel saya sekalian ya. Selamat pagi teman-teman yang hobi domba, juga selamat pagi ya. Ini kali ini saya akan mereview kandang domba yang terbaru saya ya. Ini nanti juga ada tutorial untuk pembuatannya, sekaligus eh, pembuatannya dari nol ya. Nanti kita bisa lihat pembuatannya dari nol ya. Oke, kita mulai saja ini ya. Yuk kita review kandangnya, dan jangan lupa saksikan video ini sampai selesai karena nanti akan ada proses pembuatannya ya. Oke teman-teman, ini ya, kita mulai dari depan ini. Dari depan ini kita memang membuat panggung ya, karena kandangnya emang cukup tinggi, jadi kita buat panggung. Ini fungsinya untuk melaikan makanan ya. Nah, ini adalah tempat pakannya, tempat pakan dari domba ya. Nah, ini kandangnya mungkin akan muat sekitar ya ada 10 domba ya, 10 domba. Kita umbarkan ya. Ini pagarnya terbuat dari kayu palet ya, kayu palet. Jadi kalau di sirkelan ini tukang kayu ini ada kayu palet, tapi karena kurang jadi sebagian pakai papan ya. Ini kita bikin rapet. Ini tempat makan ya. Terus ini agak berongga seperti ini. Oke, ini cukup tinggi, jadi nanti kita bikin kotak di sini ya. Di sini nanti dibikin kotak untuk menampung makanan ya. Maksudnya kalau habis ngarit gitu ditampung di sini dulu, nanti baru dimasukkan ke sini ya. Nah, seperti biasa kita memang membuat kandang terkoleksi ya. Kandang terkoleksi, jadi kita pisahkan antara urin dan serindilnya ya. Nah, ini penampakannya bawahnya seperti ini. Nah, hampir sama dengan kandang yang lama seperti ini ya. Ini, nah ini sudah beberapa hari nggak dibersihkan ini, tapi urinnya tetap terpisah ya. Nah, ini urinnya pisah ya, tetap, karena di ujung sini ada pemisahnya ya, menggunakan jaring ya. Cuma memang kita sempurnakan lagi, posisinya nggak seperti ini ya. Nah, ini domba-dombanya ini kandang yang lama. Nah, sama kita bikinnya. Nah, ini jalan untuk naik. Nah, ini dia. Ini pemisah urinnya seperti ini ya teman-teman ya. Pemisah urin. Ya, mangkat ya. Nah, ini jadi kita gunakan seng asbes seperti biasa. Nah, ini yang agak beda, ini kawahnya ini. Ini talangnya ini kita pakai justru kerpus asbes ya. Kerpus asbes itu kita gunakan. Nah, ini nanti serindil jatuh dari sana, langsung urinnya masuk, serindilnya ke sini ya. Terus kita arahkan serindilnya ke sini. Nah, ini nanti kita tinggal cegat pakai ikrak ya, ikrak besi yang sudah kita buat. Jadi nanti serindilnya ke sini. Kandang ini 3 kali 2 meter ya, 3 kali 2 meter. Jadi untuk sementara memang urin kita alirkan ke sini nih, tapi ini nanti juga akan dilengkapi dengan di semen ya, jadi nanti keras dan nanti tertampung di sini. Cuma ini nanti akan didalamkan lagi lebih dalam, terus dikasih tutup ya. Ini seperti ini penampakannya kandangnya ya. Nah, ini kita gunakan
kayu kelapa ukuran 510 ya, 510. Kalau yang ini 38, ini belinya ini. Yang 38 itu 1 2 3 4 5 6 batang. Yang 510 kita gunakan 4 batang tambah satu yang buat di tengah, jadi 5 batang. Pokoknya nanti ada proses pembuatannya ya. Proses pembuatannya kita reviewkan setelah video ini ya. Oke, pokoknya setelah ini jangan berhenti nontonnya, nanti akan saya reviewkan proses pembuatannya ya. Sudah langkat ya ya. Nah, ini penampakannya kandangnya ya. Oke teman-teman, nah ini kandang kambingnya yang sudah jadi seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton, dan lanjutkan aja menontonnya sampai selesai agar panjenengan nanti bisa mengerti proses pembuatan kandangnya. Terima kasih. Ya, ini bahan-bahan yang kita butuhkan ya. Ini ada kayu, ada yang ukuran 510 usuk, ada papan palet, ada reng ya, papan palet, reng dan lain sebagainya. Pertama kita buat rangka dulu ya. Buat rangka, jadi bawahnya dikasih tiang ada 4 tuh. Nanti kita bikin rangka yang ukuran 510 itu kita pasang ya seperti ini. Selanjutnya kita pasang yang ukuran 3x8 ya. Yang 3x8 ini untuk masang rengnya ya, reng untuk lantai. Nah, ini reng untuk lantainya sudah mulai dipasang ini. Terus kita sebelum reng lantai dipasang itu kita masang yang untuk pemisah urin dulu ya, jadi ada urutannya. Nah, ini pada saat proses pembuatan dindingnya, ini dinding yang bagian samping ya, ini dinding bagian samping. Terus ini ya, ini pada saat memasang gentengnya ya, ini nah, ini sudah naik masang gentengnya. Ini proses pembuatan pemisah urinnya ya. Ini prosesnya seperti itu teman-teman, nanti bisa dilihat selanjutnya ya di video saya. Tetap saksikan saja, jangan sampai di skip ya, biar nanti jelas cara pembuatannya, bisa disimak secara jelas ya.
untuk membuat kandang seperti ini yang urinnya terpisah. Ini memang prosesnya harus seperti ini ya. Nah ini kita membuat rangka dulu, rangka untuk pembuangan urinnya terlebih dahulu. Kalau ini sudah misalkan sudah dipasang lantainya kan kesulitan kita nanti membuat rangka untuk pembuangan air kencingnya. Jadi kita harus mulai dari bawah, step by step ya, dari bawah baru ke atas biar tidak terlalu kesulitan. Tukangnya nih yang sudah tidak asing lagi nih, Bapak Risno. Nah ini ya prosesnya nih, proses pembuatan kandang bagian bawah. Nanti untuk selanjutnya nanti disaksikan di video selanjutnya ini nanti. Sementara proses bagian bawahnya ya, bagian bawahnya ya untuk ini nih. Nah ini memang harusnya sudah dibersihkan ya, kalau belum dibersihkan jadi miringan. Nah ini kambingnya nih. Kambingnya baru saja dicuci, dipotong bulunya. Nah ini penampakannya sekarang seperti ini ya. Ini pemisah urinnya ya, ini sudah terpasang ya. Ini dengan kemiringan seperti ini diharapkan nanti kotoran bisa jalan. Nah nanti di sini ini akan dikasih sekat pakai jaring ya, pakai kawat ram yang kecil. Nanti airnya turun, nah nanti kotorannya langsung ya seperti ini, seperti kandang sebelah. Nah ini seperti itu ya. Nah ini sudah mulai pemasangan pilar untuk lantainya. Pilar untuk rantai. Pilar untuk lantai ini sebenarnya mau di jarak 60 dibagi 5 ya. Mas ini harusnya 1 2 3 4 5 6 ya. Ini ada berapa Mas? Oh, kalau dibagi 5, kalau pilarnya 5 berarti bikinnya 60 ya. Berarti kurang 1 ini ya, kurang 1 ya. Nah, itu dipasang tengah Mas, dipasang di tengah. Ini yang paling besar Mas, di tengah aja Mas. Ini Mas, nggak di sini Mas. Ini nanti digeser Mas ini. Nah itu geser ke sana. Nah ini kan lebarnya 8, kalau ini 10. Jadi nanti dicoak ya, dicoak 2 cm nanti. Dicoak pinggir sama tengahnya nanti dicoak. Sini Mas, geser ini Mas. Nah nanti dicoak. Nah begitu. Oh iya Mas, nanti sambungannya gimana nih, sambungan itu nih? Sambungan ringnya itu kan, ringnya kan panjangnya cuma berapa meter, 2 meter ya. Ya diambil 1 meternya Mas, nanti 1 meternya sisa gitu untuk dipaku berdua. Pakai dawane bersih, dawane kandang. Kandang wedus.
Kairenge pira renge sing sana? Hah? 2 meter. Berarti kene cukup 2 meter bae Mas. Jenengan ki pokoke 2 meter dibagi jero lupat dibagi papat 2 meter. Kira-kira as 2 meter nang kene iki persis. Jadi ngukure kangkene 2 meter. Nah kene nih. Nah wis 2 meter. Ngisor ya. Nah. Wis, sebelah. Ya, wis. Wah, sisanya karena kan bisa nyambung. Oke, seperti ini dulu ya. Nanti proses pembuatan lantainya kita ambil lagi videonya. Oke, setelah merangkai untuk pembuangan urin di bawahnya ya, di atasnya baru kita pasang lantainya. Jadi nanti berurutan ya. Masalahnya kalau sudah terpasang lantainya dulu baru masang di bawah ini juga agak repot. Jadi pasang bawah dulu baru ke atas. Nah ini lantainya. Teman-teman ya, mungkin kandang saya ini juga masih banyak kekurangan ya, nanti mohon pencerahan atau usul dari teman-teman. Alasan kenapa kita harus membuat pemisah kohe ini ya, pemisah urin dengan kotorannya itu agar mudah untuk diambil ya. Ini kan kering nih. Nah ini serintilnya ini kering. Nah serintilnya kering ini, kalau serintil kering itu akhirnya kan kita pada saat ngambilnya enak gitu loh ya, mudah ngambilnya, tidak bau ya. Kalau kayak gini ini kan nggak bau nih, ini kan ya, ini kan kering nih, serintilnya ini kering tidak bau. Nah ini sebenarnya sudah telat ngambilnya ini ya, nanti diambil ini, sudah waktunya ngambil. Tapi kan kering ini kan gini kering nih. Nah, jadi mudah ngambilnya. Nah ini kan kalau kita ternak cuma mengandalkan hasil dari jual kambingnya ya, nanti terlalu lama nunggunya ya. Paling tidak kalau kotorannya kita pisah itu kita akan mudah mengumpulkannya nih. Nah ini sudah dikumpulkan, sudah kering. Nanti orang itu kalau mau beli yang sudah seperti ini pasti mereka akan lebih minat ya, jadi per kantong ini misalkan laku 20 ribuan lumayan. Padahal 1 minggu kalau kambing 10 ya sekitar 3 kantongan ini kalau 1 minggunya ya, 3 kantongan lumayan 60.000 gitu kan, bisa buat beli apa namanya tuh, beli rokok lah ya, beli rokok buat pangonnya. Nah ini umur berapa hari, berarti hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya. 4 hari, umur 4 hari, umur 4 hari. Ini yang lahirnya nggak ketahuan. Kambingnya bersih-bersih ini, kambingnya bersih. Ada yang lagi merokok kambingnya. Enggak ding, itu yang merokok bukan kambing. Begitu teman-teman ya. Jadi kenapa kita harus membuat pemisah antara urin dan kotorannya itu dengan serintilnya itu ya, tujuannya itu agar kita bisa mipil menjual, mudah mencarinya. Kalau nggak dikumpulin jadi satu, selain bau pada saat kita mau ngambil itu sudah malas
bahkan kadang-kadang itu peternak saja itu menggratiskan siapa yang mau mengambil kohenya, dan belum tentu ada yang mau karena susah kalau memang di bawah kayak gitu kan campur dengan urin, bau, udah becek kayak gitu, udah malas ngambilnya. Makanya solusinya kita bikin pemisah antara urin dan kotorannya seperti itu ya. Repot di depan nggak apa-apa, repot di depan santai di belakang gitu ya, daripada istilahnya tidak kita antisipasi tapi nanti hasilnya juga akan berkurang ya. Oke, begitu teman-teman ya alasannya kenapa dibikin pemisah antara urin dan serintilnya. Nah, itu hasil cukuran rambutnya ini, cukuran rambut. Nah, bagi teman-teman yang di Bukateja dan sekitarnya ini barangkali butuh mencukur kambing juga, itu teman saya itu buka itu cukur kambing, jasa potong rambut kambing ya, nanti bisa dihubungi nanti nomornya ya. Oke ya, bagi teman-teman yang mau usul ya, mau komentar, silahkan komentar di kolom komentar saja, monggo. Ini memasuki proses pembuatan pagar, ini nanti modelnya dibikin seperti itu ya, jadi yang bawah rapat, yang atas itu agak berlubang ya, seperti itu. Jadi karena 3 meter ya berarti dibagi sekitar sanga ya, yang butuh berarti taruhlah 1,5 meter dibagi 9 cm, berarti butuhnya sekitar 15 batang, yang ini juga 15. Kalau ini dibagi 2 berarti yang ini cukup 8 mas yang dipotong mas. Oke Pak Krisno. Oke ya, motong itu 8. Jadi nanti pagarnya kita bikin bisa knockdown itu kalau istilah. Nah ini kebetulan pada saat beli kayu ya, karena kayu untuk kandang ini kan kadang kayu-kayu pemanfaatan kayu yang ada ya, dan ini ternyata yang separuh ini tidak full 2 meter, jadi salah perhitungan. Jadi nanti kita akali lagi ininya yang nanti digeser masuk ke dalam buat menyesuaikan. Pokoknya tukangnya profesional, sing penting anak rokok ketok wis profesional. Oke wis yang penting ya. Iya, ada kelalaian gitu ya Pak Krisno. Oh iya kan, itu tahu nasen aku kenapa Krisno. Iya, di YouTube yang lama itu yang pembuatan kandang ini sudah ada yang menanyakan ini Pak Krisno ini. Iya, Pak Krisno. Oh iya, kayak Burogiem. Kepriwe pedus Erika, kepriwe? Sing perlu ditanangani apa ora? Kira-kira langsung perlu disembelih apa ora? Cempene sing lanang, ana cempene lanang. Telu, oke temen ngene gonjong seja, Pak. Gawe ngene. Rupa apa tengah mandan plompong bae. Penting pinggir lor pada. Rusah digawe sing panik-panik. Penting lor pada. Ketane oh ambareng. Karena kalau aku mandan lemes
kayak tukang is kok dari tuan aku arena nyong kok. semangan lemes golek makku. Oh ya tuan kita arena nyong. Gini ya kolagen lah apa-apa pokoknya yes lurus banget gue lah orang kaya kadang wedus pesen juga lurus pisan kayak renggut jembatan. Jarku wedus wis akeh banget. Ini memasuki rangka pagar ya, pagar kandangnya ini memasuki rangka. Gue diduna kali bae sukete. Keres, mbok sedalat tok aku arep ngarit. Jon, ngeri. Ngeri lah ya. Dewadani tok wae terus bakal mikir liwat mikir tembok. Jan. Semangkatan di semeno ya, Jan. Ora kaya ana sing ngrewangi. Jogong disit kene dipateni Ana ngopi-ngopi dhisik kayak. Anak-anak kopi, anak gula, anak tremos kowe. Kok aku ngene. Iya. Yang ana? Bedani li. Dijuken ada sukete, wong ngene maning. Dari gege. Lagi kepen deleng taek sarane wong taek. Kayak kandang kok rek tirong kayak kandang iki bae lah. Hah? Gawene kandang iki ya kok praktis. Ora tejeng kok. Wow. Tejeng sing kayane wis tek tiron. Wong kur gari metili kayu tok iki kurut tejeng, kayu pedili. Langsung sel kayane tejeng aku ndek. Ora masalah biasanya kan kadang-kadang wong wis dipasangi tapi ora nganggo ukuran, ora nganggo rencana. Iya. Akhirnya potong bongkar pasang aja kurang. Iki kan ora dipikir dhisik karo nyonto sing ana, nyonto YouTube. Ya, proses pembuatan kandang ini, proses pembuatan pagarnya ini ya, ini buat pagar belakang. Jadinya seperti ini, nanti dibikin knockdown jadi bisa bongkar pasang. Wis mati nih betul totok priwek kok wala Munggah ya. ngapuran iki nggih anu tukang amatir niki angger ora diemutna jan ora dadi aduh jan Lodong ya jadi mitu video lah ora kudune kan kene dikwedisit nembe dipaku wis mati nembe di pelekung-pelekungaken nek. Jangan ditiru ini adegan yang jangan ditiru ini. adegan berbahaya. Ini karena kayunya juga kayu apa ya, kayu Jawa ini kan, jadi kayu Jawa kalau belum begitu kering kan kadang juga apa ya, istilah Jawanya sing ngulet, kalau istilah bahasa Indonesianya apa itu, melengkung jadi akhirnya tidak rata. Jadi harusnya pada saat sebelum aku ini jaraknya dipaskan dulu, tapi karena ini tukangnya ulung ya, ulung pinter banget maksudnya. Tidak apa-apa, yang penting kambingnya tidak protes, sudah lah, yang penting kambingnya tidak protes ya sudah. Nah, ini jangan lupa kalau rangkanya ini di anu ya, paskan dulu sudutnya biar enggak berubah ini kunci.
gitu. Nanti kita lanjutkan ke proses selanjutnya, memasuki proses pembuatan pagar sebelah samping ya, yang samping ini pintunya nih, rangka untuk pintu. Nah ini dapatnya bahan seperti ini, kemarin dapat kayu palet, ini beda lagi bahannya, menyesuaikan. Nah, ini untuk yang depan ini ya, depan. Nah, ini lubang pakannya yang depan, ini yang samping kanan, ini yang belakang. Insya Allah nanti sore sudah bisa naik ya, naik semua nanti papannya, dindingnya sudah bisa naik. boleh masang ya, telat upload ini, ternyata sudah terpasang pagarnya. Ini pagarnya sudah terpasang. Ini masang seperti ini cukup 2 orang, Iya ge, ngomong Rika. Pagarnya sudah terpasang, ini kurang berapa batang saja ini. Cukup tinggi ya, karena ini lantainya belum dibuat. Kalau lantainya sudah dibikin ya tidak terlalu tinggi. Seperti itu. Semakin tua kita, lingkaran pertemanan itu makin mengecil. Bukan karena kita membenci mereka, tapi hidup mulai memilihkan siapa yang benar-benar tinggal. Dulu ramai-ramai nongkrong tiap malam, sekarang sibuk dengan pekerjaan, keluarga dan mimpi masing-masing. Yang tersisa adalah mereka yang benar-benar peduli, yang hadir meski tanpa kata, yang mengerti tanpa harus dijelaskan. Jangan sedih kehilangan banyak teman, itu bukan akhir, itu penyaringan, karena kualitas jauh lebih penting dari kuantitas. Dan dalam hidup ini, satu teman sejati akan ada satu masa dalam hidup setiap hamba merasakan satu persoalan yang seakan-akan beban berat yang dipikul sampai merasa kesulitan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapapun itu, kalau ada yang sedang merasakan itu, yakinlah kata Allah, pada saat itu sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajatnya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk Proses pemasangan pintu ini. Proses pemasangan pintu. Ya, karena tukangnya bekas, jadi tukangnya nggak dikeluarin dari kandang. ternak mulio. Ini tempat pakannya sudah jadi. Ya namanya juga kandang kambing ya, pasti sebagian ada yang pakai barang-barang bekas ya, senemune. Ini karena kandangnya tinggi, jadi kita bikin panggung di depannya ya, untuk ngasih makan kambingnya nanti pakai panggung. Cukup tinggi ya, cukup tinggi. Nah ini ada yang menarik ini ya, ternyata ini kandang kambingku yang lama ini punya masalah ini. Masalahnya penyaringan urinnya ini ada masalah, agak bebel ya, jadi urin ada yang lari sampai ke penampungan kohenya. Nah ini menimbulkan bau. Nah tadi sudah dipikirkan mau dirubah dengan cara apa. Nah ini dengan tidak sengaja ternyata saya menemukan ini nih, kerpus kerpus asbes ya. Kerpus asbes ini nanti rencananya mau dipasang di ujungnya ini nanti untuk penampung urin ya. Kan bentuknya sudah kayak setengah lingkaran gitu ya, jadi bisa untuk
lewat urinnya ini nanti. Dan ini natnya ini kan sudah sama dengan space-nya. Tidak sengaja tadi menemukan barang seperti itu, terus kelihatannya kalau dipasang jadi ya. Jadi dipasang di bawahnya, terus nanti di atasnya dikasih jaring. Nah ini jaringnya buat lewat kodenya, ini pakai jaring ini karena kalau pakai jaring nyamuk memang rentan rusak, gampang rusak dan gampang bebel. Oke, nanti seperti apa jadinya kita tunggu saja ya. Oke, kita proses pemasangan pintu-pintu ini. Ini nanti juga paling dibikin apa namanya ya, tangga untuk naik. Oke, begitu dulu ya, nanti disaksikan setelah ini seperti apa. Mencoba dengan teknik baru ini ya, menggunakan perpus karena sudah ada ya, sudah dipasang. Ini sudah dicoba dan airnya sudah mau mengalir ini. Nah, itu sudah mau mengalir. Ini tinggal disambungkan ke sana. Nanti di atasnya dikasih jaring. Dikasih apa namanya, streamin ya, kawat streamin. Kalau pakai jaring kadang kalau ada rumputnya gampang jebol. Jadi ini kebetulan nemu barang gak dipakai, dicoba dipasang ternyata jadi. Karena menggunakan barang bekas, jadi pemasangannya juga tidak begitu mulus ya, agak kesulitan. Jere angel, jere beli masang angel, tapi intinya jane orang ana barang angel sing angel wonge, Orang ana barang angel ya. Ini akhirnya juga bisa terpasang. Orang ana barang angel sing angel wonge ya. Nanti pakai ini nih kawat jaringnya ya, karena aplikasi kandang yang lama ternyata kurang begitu berhasil. Ini cuma 1 tahun ya, 1 tahun ini sudah rusak seperti ini. Jadi ya memang harus diperbaiki lagi, cuma nanti tekniknya ya akan beda-beda lagi ya. Selain memang kandangnya sudah terlalu penuh, jadi kotorannya juga banyak. Nanti kita perbaiki lagi nih. Ini mungkin inovasi baru ya. Kayaknya belum ada yang pakai perpus ya, kenok apa gue jenenge, kenok asbes. Belum ada ini. Ya, sebenarnya fungsinya sama. Cuma belum ada yang bikin ya. Yang lainnya sudah bikin, prosesnya sama. Nanti tinggal menghaluskan nih di aci. Pasang jaring. Nah, kambing naik. Sementara kambing belum tidur di kandang, katanya yang bikin kandang mau tidur di kandang dulu. Laya nang kandang. Sornana barang angel apa oke lah. Sing angel siapa sing angel? Angel wonge sing angel. Oke, setelah merangkai untuk pembuangan urin di bawahnya ya, di atasnya baru kita pasang lantainya. Jadi nanti berurutan ya, masalahnya kalau sudah terpasang lantainya dulu baru masang di bawah ini juga agak repot. Jadi pasang bawah dulu baru ke atas. Nah ini lantainya ya, teman-teman ya, mungkin kandang saya ini juga masih banyak kekurangan ya, nanti mohon pencerahan atau usul dari teman-teman.
Ini memasuki proses pembuatan pagar. Proses pembuatan pagar. Ini nanti modelnya dibikin seperti itu ya. Jadi yang bawah rapat, yang atas itu agak berlubang ya, seperti itu. Jadi karena 3 meter ya, berarti dibagi sekitar sanga ya. Next yang butuh berarti taruhlah 1,5 meter dibagi 9 cm, berarti butuhnya sekitar 15 batang. Yang ini juga 15. Kalau ini dibagi 2 berarti yang ini cukup 8 mas yang dipotong mas. Oke Pak Krisno. Oke ya, motong itu 8. Jadi nanti pagarnya kita bikin bisa knockdown itu kalau istilah. Nah ini kebetulan pada saat beli kayu ya, karena kayu untuk kandang ini kan kadang kayu-kayu pemanfaatan kayu yang ada ya. Dan ini ternyata yang separuh ini tidak full 2 meter, jadi salah perhitungan. Jadi nanti kita akali lagi, ininya yang nanti digeser masuk ke dalam buat menyesuaikan. Pokoknya tukangnya profesional, sing penting anak rokok ketok wis profesional. Oke wis yang penting ya. Terkenal. Iya, ada kelalen gitu nah, Pak Krisno. Oh iya kan itu tahu nasen aku kenapa Krisno. Iya, di YouTube yang lama itu yang pembuatan kandang ini sudah ada yang menanyakan ini Pak Krisno ini. Iya, Pak Krisno. Oh iya, kayak Burogiem. Kepriwe pedus Rika kepriwe? Persim perlu ditanangani apa ora? Kira-kira langsung perlu disembelih apa ora? Cempene sing lanang, ana cempene lanang. Telu, oke temen ngene gonjong sija, Pak. Gawe ngene. Memasuki proses pembuatan pagar sebelah samping ya, yang samping ini pintunya nih, rangka untuk pintu. Nah ini dapatnya bahan seperti ini, kemarin dapat kayu palet, ini beda lagi bahannya, menyesuaikan. Nah, ini untuk yang depan ini ya, depan. Nah, ini lubang pakannya yang depan, ini yang samping kanan, ini yang belakang. Insya Allah nanti sore sudah bisa naik ya, naik semua nanti papannya, dindingnya sudah bisa naik. Oh, ora perlu boleh masang ya, Telat upload ini. Ternyata sudah terpasang pagarnya ini. Pagarnya sudah terpasang. Ini masang seperti ini cukup 2 orang. Cukup 2 orang. Iya, Ge. Ngomong Rika. Iya. Pagarnya sudah terpasang, ini kurang berapa batang saja ini. Cukup tinggi ya, karena ini lantainya belum dibuat. Kalau lantainya sudah dibikin ya tidak terlalu tinggi. Seperti itu. Proses pemasangan pintu ini. Proses pemasangan pintu. Ya, karena tukangnya bekas, jadi tukangnya nggak dikeluarin dari kandang.
Ini tempat pakannya sudah jadi. Ya namanya juga kandang kambing ya, pasti sebagian ada yang pakai barang-barang bekas ya, senemune lah, senemune. Ini karena kandangnya tinggi jadi kita bikin apa namanya, panggung di depannya ya, ya untuk ngasih makan kambingnya nanti pakai panggung cukup tinggi ya, cukup tinggi. Nah ini ada yang menarik ini ya, ternyata ini kandang kambingku yang lama ini punya masalah ini. Masalahnya penyaringan urinnya ini ada masalah, agak bebel ya, jadi urin ada yang lari sampai ke penampungan kohenya. Nah ini menimbulkan bau. Nah tadi sudah dipikirkan mau dirubah dengan cara apa. Nah ini dengan tidak sengaja ternyata saya menemukan ini nih, kerpus apa namanya ini, kerpus asbes ya. Kerpus asbes ini nanti rencananya mau dipasang di ujungnya ini nanti untuk penampung urin ya. Kan bentuknya sudah kayak setengah lingkaran gitu ya, jadi bisa untuk lewat urinnya ini nanti. Dan ini natnya ini kan sudah sama dengan asbesnya. Tidak sengaja tadi menemukan barang seperti itu, terus kelihatannya kalau dipasang jadi ya. Jadi dipasang di bawahnya, terus nanti di atasnya dikasih jaring. Nah ini jaringnya buat lewat kohnya, ini pakai jaring ini karena kalau pakai jaring nyamuk memang rentan rusak, gampang rusak dan gampang bebel. Oke, nanti seperti apa jadinya kita tunggu saja ya. Oke, kita proses pemasangan pintu-pintu ini. Ini nanti juga paling dibikin apa namanya ya, tangga ya, tangga untuk naik. Oke, begitu dulu ya, nanti disaksikan setelah ini seperti apa.